Aleta mendongak menatap wajah tampan ayahnya. Lalu berpindah memeluk sang bunda. Ayah tidak melarang kamu untuk hidup bebas di luar sana. Tapi sekarang ayah akan terapkan buat kamu, kalau kamu tidak pulang seminggu sekali maka ayah tidak izinkan kamu tinggal di luar lagi, tegas Ram. Meskipun perkataannya lembut tapi terdengar sangat tegas. Sehingga kedua anaknya segan dengan sang ayah. Bunda, rengek Aleta. Apa yang dikatakan ayah benar sayang, jadi patuhilah, ucap Cahaya dengan lembut sambil mengelus rambut panjang Aleta. Baiklah, Ale akan pulang seminggu sekali, jawabnya kemudian. Ale mau ke kamar Al dulu, ada perlu yang ingin dibicarakan, kata Aleta. Kemudian ia pergi meninggalkan pasangan suami istri itu di dalam kamarnya. Yuk sayang, kita ke kamar saja, ajak Ram. Aku mau menyiapkan makan malam, tadi sudah selesai memasak tetapi Mommy dan Daddy tidak mau makan malam di sini, katanya ingin makan di luar, jawab Cahaya. Ya sudah, abis makan malam kita, Ram tidak melanjutkan kata-katanya hanya kode saja, itu pun sudah membuat Cahaya mengerti. Brak, pintu kamar Aldebaran dibuka dengan kasar, masuklah si pembuat onar, siapa lagi kalau bukan Aleta yang barbar. Terlihat Aldebaran baru selesai mandi, beruntung ia sudah mengenakan pakaian lengkap. Tapi rambutnya masih basah dan handuk kecil masih menempel di atas kepalanya. Dek, kalau masuk ketuk pintu dulu. Biar bagaimanapun ini kamar cowok dan kita bukan anak kecil lagi, tegur Aldebaran. Tapi yang ditegur malah cuek-cuek saja. Aku mau ngomong, katanya. Ngomong aja kenapa sih? Biasanya juga to the point, tanya Aldebaran. Kamu tahu perusahaan Ars Company? Tanya Aleta. Tahu, kenapa? Naksir sama pemiliknya. Tampan loh, tanya Aldebaran. Nama itu rasanya tidak asing bagiku, jawab Aleta. Kamu lupa atau pura-pura lupa? Tanya Aldebaran. Maksudmu? Tanya Aleta balik. Ars itu, atau lebih tepatnya Arsaka pemilik perusahaan itu orang yang sama yang kita tolong 12 tahun lalu, jawab Aldebaran. Oh my god, pantas saja sewaktu aku mengantar makanan merasa sangat familiar dengan nama itu, kata Aleta. Hah, Aldebaran menghela nafas. Memang kamu tidak tahu? Tanya Aldebaran. Aku tidak pernah mencari tahu tentang dia, dan aku tidak pernah menyangka kalau dia bisa sukses sekarang, jawab Aleta. Dia ada bekerja sama dengan perusahaanku, bahkan dengan perusahaan lain keluarga Henderson juga, kata Aldebaran. Kamu tahu, Dek, dia itu incaran para wanita, tapi dia tidak pernah pacaran sama sekali dan selalu menolak setiap wanita yang ingin dekat dengannya, ucap Aldebaran panjang lebar. Kok bisa? Tanya Aleta. Katanya dia sedang mencari seseorang, tapi datanya tidak bisa ditembus, jawab Aldebaran. Kok kamu bisa tahu? Tanya Aleta. Asisten pribadinya cerita, karena dia seorang yang pendiam, jawab Aldebaran. Masa sih, pertemuan bisnis membicarakan hal pribadi, kata Aleta. Setelah urusan bisnis selesai, kita kadang ngobrol, jawab Aldebaran. Hahaha, gak salah. Abangku yang dingin ini bisa ngobrol. Tanya Aleta. Sudah keluar sana, usir Aldebaran. Aleta pun segera keluar sebelum abangnya mengamuk. Aleta turun ke bawah dan menuju dapur. Bunda masak apa? Tanyanya. Masak ayam penyet kesukaanmu, jawab Cahaya. Aku mau makan, lapar, kata Aleta kemudian. Tunggu ayah dan abangmu dulu, kata Cahaya. Tidak berapa lama Ram dengan Aldebaran pun datang, keduanya langsung duduk di kursi meja makan. Mereka makan berempat, biasanya cuma makan berdua kalau Aldebaran sibuk dan sering pulang larut. Setelah selesai makan, mereka mengobrol sebentar di ruang keluarga. Biasanya pasangan suami istri itu langsung masuk ke dalam kamar. Tapi kali ini ada Aleta dan Aldebaran juga tidak sibuk hari ini. Ingat kata ayah, kalau tidak patuh ayah tidak akan izinkan kamu, ancam Ram lagi. Baik ayah, jawab Aleta. Pukul 9 malam mereka semua masuk ke dalam kamar masing-masing. Aleta membaringkan tubuhnya di atas ranjang, tidak lama ponselnya pun berdering. Halo, jawab Aleta tanpa melihat nama pemanggilnya. Ale, terdengar suara teriakan memanggil namanya. Aleta segera menjauhkan ponselnya. Woi kira-kira dong, jangan berteriak di telinga orang, ucap Aleta. Maaf, aku saking senangnya, ucap suara dari seberang telepon. Ya yang menelpon adalah Kirani, saat ini mereka sedang berada di luar negeri,
mereka satu keluarga liburan ke negara kincir angin. Kamu ada di mana? Tanya Kirani. Di rumah, jawab Aleta. Iya, rumah yang mana? Rumah ayah atau rumahmu? Tanyanya lagi. Rumah ayah, tadi dijemput Al di restoran, jawab Aleta. Kami lagi liburan loh, satu keluarga, kata Kirani. Ale, Kueni berteriak memanggil Aleta. Telingaku sakit tahu gak? Tanya Aleta. Maaf, aku terlalu senang, jawab Kueni. Kapan kalian pulang? Tanya Aleta. Seminggu lagi, jawab keduanya serentak. Sudah dulu ya, aku mau tidur, kata Aleta. Oke, bye, kata keduanya serentak. Aleta menghela nafas, entah kenapa setelah ia besar lebih suka menjalani hidup sederhana. Meskipun uangnya berlimpah, jarang sekali ia gunakan untuk berbelanja barang-barang mewah. Yang ada uangnya itu ia gunakan untuk membantu orang yang dalam kesusahan. Aleta pun akhirnya tertidur, jujur ia merasa sangat lelah hari ini. Aldebaran membuka sedikit pintu kamar Aleta. Dilihatnya sang adik sudah tertidur, ia pun mengurungkan niatnya untuk masuk ke dalam kamar sang adik. Pagi hari, Aleta diantar kembali ke restoran oleh Aldebaran. Setelah selesai sarapan tentunya, sang bunda sebenarnya masih ingin bersama sang putri, tapi Aleta harus bekerja. Cahaya juga tidak bisa melarang keinginan anaknya itu. Selama masih di jalan yang benar. Aku langsung ke kantor ya, kata Aldebaran setelah Aleta keluar dari mobil. Hal itu dilihat oleh Ars yang ternyata sudah lebih dulu datang ke restoran tersebut. Semalaman Ars berpikir dan menetapkan hatinya untuk mengejar gadis pengantar makanan. Ars bertekad, selama janur kuning belum terpasang di depan rumah selama itu pula ia akan berjuang. Aldebaran tidak melihat Ars yang sedang berada di dalam mobil memperhatikan Aleta yang keluar dari mobil Aldebaran. Setelah Aldebaran pergi barulah Ars keluar dari mobil. Hei, panggil Ars. Aleta menoleh, matanya menelisik ke segala arah kalau-kalau bukan dia yang dipanggil. Merasa tidak ada orang lain Aleta pun bertanya. Kamu memanggilku? Tanya Aleta. Ya, jawab Ars singkat. Ada apa ya? Tanya Aleta. Itu, ucap Ars gugup. Entah kenapa jantungnya tiba-tiba berdetak lebih cepat saat berhadapan langsung dengan Aleta. Aku ingin pesan makanan untuk nanti siang, aku ingin kamu yang antar, ucap Ars kemudian. Oke, ada lagi? Tanya Aleta. Ars menggeleng. Tidak ada, jawabnya. Aleta pun masuk ke dalam restoran. Dan diikuti oleh Ars. Aleta yang menyadari kalau ia diikuti pun menghentikan langkahnya. Mengapa kamu mengikutiku? Tanya Aleta. Aku suka kamu, jawab Ars to the point. Aleta menghentikan langkahnya dan menatap wajah Ars secara intens. Aku suka kamu, ucap Ars to the point. Aleta berbalik menatap wajah tampan Ars, memang jauh berbeda dengan yang dulu sewaktu kecil. Dulu kumel dan pokoknya tidak setampan sekarang. Apa aku gak salah dengar? Tanya Aleta. Tidak, aku berkata dari hatiku, jawab Ars. Apakah kamu sudah tahu kalau aku sudah punya kekasih? Tanya Aleta memancing Ars. Tahu, jangankan baru kekasih, yang sudah menikah saja bisa bercerai, jawab Ars. Apa yang membuatmu nekat seperti itu? Apa kamu tahu kalau kekasihku itu cucu orang terkaya di negara ini? Tanya Aleta. Aku tahu, dia pemilik perusahaan Al-Corp, aku tidak peduli semua itu, jawab Ars. Hahaha, jangan konyol kamu mau perusahaanmu hancur dalam hitungan jam. Tanya Aleta. Aku tidak peduli, karena kamu mengingatkan aku pada gadis kecilku, jawab Ars keceplosan. Gadis kecilmu, maksudmu? Tanya Aleta. Maaf, aku keceplosan, jawab Ars. Sudahlah, sebaiknya kamu kembali ke perusahaan milikmu, kata Aleta. Aku akan tetap mengganggumu kalau kamu tidak menerimaku, ucap Ars. Aleta menghentikan langkahnya, karena ia tadi sempat berjalan beberapa langkah. Kemudian Aleta berbalik menghampiri Ars. Aleta memegang tangan Ars dan berkata, bekerjalah dengan baik, untuk masa depanmu. Kalau kamu bertemu dengan gadis kecilmu, maka kamu akan melupakan aku, kata Aleta. Jantung Ars saat ini tidak bisa dikondisikan lagi, apalagi saat Aleta memegang tangannya. Mengapa makin ke sini dia semakin mirip dengan gadis kecilku, batin Ars. Kalau begini bagaimana aku bisa tidak jatuh cinta?
batin Ars. Nanti aku antar pesanan makan siangmu, bilang saja apa yang kamu ingin pesan, kata Aleta. Iya, aku ingin pesan makanan kesukaanmu, jawab Ars yang baru tersadar dari lamunannya. Aleta berlalu sambil tersenyum. Ia ingin melihat sejauh mana Ars berjuang untuk mendapatkannya. Aleta tidak ingin menyerahkan diri terlalu cepat, meskipun Aleta sudah tahu kalau yang Ars cari adalah dirinya. Tapi Aleta akan berpura-pura tidak mengetahui semuanya. Ars mengusap dadanya yang berdebar saat berdekatan dengan Aleta. Ia sudah bertekad ingin mengejar gadis itu. Kamu akan menjadi incaranku sekarang, aku berusaha untuk mendapatkanmu. Walaupun sainganku adalah cucu orang terkaya di negara ini, gumam Ars. Kemudian Ars pergi dari restoran tersebut. Ia mencium tangannya bekas Aleta genggam tadi. Sampai masuk ke dalam mobil pun Ars masih terus tersenyum. Sementara di sudut lain, sepasang mata menyaksikan kejadian tadi dan tersenyum karena akan ada bahan gosip untuk menjatuhkan Aleta dengan mempermalukannya. Dia adalah Madonna yang lebih senang dipanggil Madam. Aku akan menyingkirkanmu Aleta. Siapa suruh merebut perhatian Rangga dariku, batin Madonna. Rangga adalah pekerja Aleta di restoran ini, ia juga menyukai Aleta tapi tidak berani untuk bicara. Aleta juga selalu menghindar saat Rangga mulai perhatian dengannya. Madonna tersenyum smirk karena sudah berhasil mengambil foto Aleta saat memegang tangan Ars. Dan itu akan dijadikannya poin untuk menjatuhkan Aleta nantinya. Aleta masuk ke ruang ganti, mengganti pakaiannya dengan pakaian seragam khusus kurir. Kemudian ia masuk ke dalam ruangan Dara secara diam-diam tentunya. Agar karyawan lain tidak curiga. Aku ingin kamu pecat Madonna. Aku tidak mau reputasi restoran ini buruk karena ulahnya, ucap Aleta to the point. Baik, jawab Dara. Setelah itu Aleta pun keluar dari ruangan Dara, dan menyiapkan pesanan untuk Ars. Kali ini Aleta sendiri yang memasak. Aleta memasak beberapa menu makanan untuk Ars, yang nantinya akan diantar ke perusahaan milik Ars. Lihat teman-teman kelakuan pengantar makanan di restoran ini, ucap Madonna. Aleta tidak peduli sama sekali, ia melanjutkan memasaknya. Aku dapat berita bagus nih, ucap Madonna sambil memperlihatkan foto Aleta dengan seorang pria, dan beberapa orang pria lainnya. Aleta menyunggingkan senyumnya. Rekan satu profesi pun berkumpul melihat foto tersebut. Tapi hanya sekejap setelah itu mereka kembali bekerja. Ada beberapa pelayan dan koki di restoran ini tidak menyukai Madonna yang sok berkuasa. Terlebih lagi saat ia diangkat menjadi kepala koki, semakin membuat dia semena-mena memerintah. Sedangkan dia sendiri pekerjaannya ia limpahkan ke orang lain. Dia tidak tahu kalau cowok itu semua saudaraku, batin Aleta. Donna, sudah berapa kali aku bilang, jangan mencari masalah. Gara-gara kelakuanmu itu, aku sudah beberapa kali ditegur oleh bos, kata Dara. Bu Dara, ucap Madonna gugup. Kali ini aku tidak akan mentoleransi, daripada reputasi restoran ini jelek, dengan sangat terpaksa aku harus memecatmu, ucap Dara. Bu, jangan dong Bu, saya masih ingin bekerja, kata Madonna. Maaf Donna, saya tidak mau dipecat hanya karena mempertahankan kamu. Sebaiknya kamu cari pekerjaan lain saja yang lebih layak dengan profesimu, kata Dara. Madonna termangu di tempat, rencana untuk menyingkirkan Aleta, tapi malah dia yang tersingkir. Pelayan dan koki yang tidak suka padanya, bukan mereka sedih. Mereka malahan terlihat senang karena Madonna dipecat. Sebenarnya apa salah dia? Tanya Rangga. Kamu tidak tahu atau pura-pura tidak tahu? Tanya Iwan rekan kerja Rangga. Tapi hanya karena masalah sepele, masa harus dipecat sih, kata Rangga. Aku lebih suka kalau dia dipecat, ucap Nia menimpali. Kamu gak tahu ya, hampir semua karyawan di sini tidak menyukainya, tanya Ririn. Rangga menggeleng. Aku kurang memperhatikan semua itu, yang penting aku bekerja dan bekerja, jawab Rangga. Aleta yang sedang memasak hanya diam saja mendengar curhatan mereka. Aleta tidak ingin ikut campur dalam masalah ini. Madonna keluar dari ruangan Dara dengan perasaan sedih. Kemudian ia pergi ke ruang ganti untuk mengemasi barang-barangnya. Aleta yang sudah selesai memasak pun menghampiri Madonna. Ini ambil, mungkin pekerjaan di sini tidak cocok untukmu. Mungkin dengan bekerja di tempat lain kamu akan senang, ucap Aleta sambil menyerahkan amplop berisi uang. Semua gara-gara kamu, puas kamu sekarang.
Tanya Madonna. Aku mau tanya, yang memulai semua ini, siapa? Dari kamu masuk kerja di sini, aku perhatikan kamu sudah bertingkah. Mungkin karena itu bos tidak suka denganmu, tanya Aleta. Madonna terdiam, apa yang dikatakan oleh Aleta memang benar. Aleta dan rekan lainnya tidak pernah mengganggunya. Aku tidak pernah menyukai Rangga, bahkan aku selalu menghindar darinya saat dia ingin dekat denganku, ucap Aleta. Dek, Rangga yang tidak sengaja mendengar percakapan mereka pun, jantungnya berdegup sakit. Apalagi saat Aleta mengatakan hal itu. Rangga masih betah menjadi pendengar di dekat pintu ruangan itu. Aku tahu kamu suka Rangga, sebab itu kamu menggunakan segala cara untuk menyingkirkan aku dari sini, ucap Aleta lagi. Madonna masih terdiam, sejujurnya ia menyesali perbuatannya. Tapi karena egonya mengalahkan akal sehatnya. Ambillah uang ini. Aku tahu kamu perlu, kata Aleta. Kemudian ia pun pergi dari ruangan itu. Rangga yang masih di situ, cepat-cepat ia bersembunyi agar tidak ketahuan. Aku harus mengantar makanan sekarang, gumam Aleta. Aleta pun mulai mengantarkan pesanan tersebut kepada pelanggannya. Titik, 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 titik.